Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan Konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain: layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang mikro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo Bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum. Salam mahasiswa baru Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, program studi bimbingan dan konseling. Penyusunan kurikulum yang kita tawarkan melibatkan berbagai unsur stakeholder, mulai dari internal maupun eksternal, mitra dan alumni kita libatkan dalam penyusunan kurikulum dalam program studi bimbingan dan konseling. Profil lulusan di program studi bimbingan dan konseling sebagai tenaga guru BK yang profesional di satuan pendidikan, yang kedua sebagai peneliti di bidang pendidikan, ketiga sebagai pendamping pekerja sosial dan tenaga personalia di sebuah perusahaan, dan yang ketiga sebagai tenaga dosen bila mana memang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Proses pendidikan yang ditempuh sebagai unggulan program studi adalah jalur RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau, dengan menawarkan mahasiswa untuk bisa lulus dalam kurun waktu 3 semester dari diploma, sarjana maupun dari SMA dengan pengakuan pengalaman kerja. Dosen kami memiliki 8 dosen yang berkualifikasi bimbingan dan konseling, di antaranya 2 dosen yang memiliki kualifikasi doktor dan 6 dosen yang memiliki kualifikasi magister, ditambah 2 dosen yang memiliki kualifikasi profesi, yaitu PPK profesi konselor. Demikian deskripsi singkat dari program studi bimbingan dan konseling. Selamat bergabung kepada calon mahasiswa baru program studi bimbingan dan konseling. Selamat berkarya dan kita siap untuk melayani mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vika Trisa Putri, mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bank Nusantara. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang menarik dan berharga bagi saya selama berkuliah di BK Univet Bantara Sukoharjo. Salah satunya dengan berkuliah di BK Univet Bantara, kita bisa mengembangkan skill kita, minat dan bakat dan juga karir kita. Dan di BK Univet Bantara ini membuka luas pengalaman untuk mahasiswa yang ingin menceritakan dan juga mengembangkan skillnya di bidang UKM, juga HMP, ada organisasi ataupun kegiatan yang ilmiah seperti PK Ormawa, PKM, dan juga kegiatan yang sangat bagus lainnya.
Oleh karena itu, teman-teman, yuk gabung ke BK Universitas Bandara Sukoharjo karena di sini bukan hanya belajar, tapi mengembangkan skill karena nantinya akan terjun di dunia industri, perusahaan maupun pendidikan. BK Universitas Bandara sangat bagus dan menarik untuk kalangan era dunia abad 21. Selamat pagi Mbak Uswa. Selamat pagi Bu. Duduk dengan nyaman ya Mbak, di posisi kita sendiri dan ceritanya enak. Baik Bu. Baik, terima kasih ya sudah meluangkan waktu hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Sudah sarapan? Alhamdulillah kabar saya baik. Tadi sempat sarapan sedikit sebelum berangkat ke sekolah. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana perjalanan ke sekolah tadi Mbak? Kesiangan atau tidak? Perjalanan lancar Bu, cuma tadi saya agak buru-buru karena bangunnya sedikit kesiangan lagi. Oh begitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya soal itu. Sebelumnya kita mulai, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai proses konseling hari ini. Semua yang Mbak Uswa ceritakan di sini akan dijaga kerahasiaannya, kecuali jika ada hal yang membahayakan diri Mbak Uswa atau orang lain. Tujuan pertemuan hari ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membantu Mbak Uswa menemukan solusi yang sesuai dengan Mbak Uswa sendiri. Jadi Mbak Uswa tidak perlu takut atau sungkan bercerita dengan saya. Saya harap Mbak Uswa terbuka dengan semua masalah yang Mbak Uswa hadapi biar kita bisa mendapatkan solusi yang sesuai. Baik Bu, saya mengerti. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada Bu, sudah cukup jelas. Baik, apakah Mbak Uswa bersedia mengikuti proses konseling hari ini dengan terbuka? Iya Bu, saya bersedia. Sebenarnya saya juga sudah lama ingin bercerita soal ini ke seseorang, tapi belum sempat. Terima kasih atas kepercayaannya Mbak Uswa. Ibu senang mendengarnya Mbak Uswa punya keinginan untuk bercerita. Silakan silakan bercerita dengan santai. Anggap saja kita sedang ngobrol biasa. Ibu akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebelum masuk ke topik utama, boleh Ibu tahu akhir ini kesibukan Mbak Uswa di sekolah atau di rumah apa ya? Kalau di sekolah biasa saja Bu, seperti anak kelas 11 pada umumnya. Ada tugas, ada ulangan. Kalau di rumah sepulang sekolah biasanya saya istirahat sebentar, lalu belajar. Tapi belakangan ini jadi jarang belajar karena keasikan main HP. Terima kasih sudah cerita juga soal ini. Nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Sekarang saya boleh tahu tidak apa yang membuat Mbak Uswa memutuskan untuk datang konseling hari ini? Saya sering begadang karena bermain HP Bu. Ini sudah berlangsung beberapa bulan terakhir dan saya merasa harus segera diperbaiki. Baik, terima kasih sudah terbuka soal itu. Boleh Mbak Uswa ceritakan lebih detail bagaimana kebiasaan itu bisa terjadi dari awal sampai akhir? Jadi biasanya begini Bu, sehabis sholat isya dan makan malam saya rebahan di kasur sambil pegang HP. Awalnya itu cuma mau lihat notifikasi atau balas chat teman, tapi terus kebuka aplikasi media sosial, scroll video-video pendek. Rasanya kalau sudah scroll itu susah berhenti Bu. Satu video selesai, muncul video lain yang kelihatannya menarik. Jadi saya lanjut lagi sampai tidak sadar waktu sudah larut malam. Jadi awalnya hanya ingin sebentar untuk membalas pesan, tapi kemudian berlanjut melakukan video secara terus-menerus. Kira-kira berapa jam biasanya Mbak Uswa mulai main HP dan berapa jam biasanya berhenti bermain HP? Mulainya sekitar jam 9 malam Bu, tapi berhentinya tidak menentu. Kadang itu jam 11, kadang jam 1 dini hari, bahkan pernah sampai jam 3 pagi waktu itu. Karena saya keasikan nonton drama series sampai tamat satu musim. Wah, berarti bisa sampai jam 3 pagi ya? Bagaimana perasaan Mbak Uswa saat menyadari bahwa waktu itu sudah larut malam sekali? Kaget Bu, kadang saya sampai kaget sendiri lihat jam segitu. Terus saya berpikir, duh besok harus bangun pagi, gimana ini? Tapi anehnya itu, walaupun sudah sadar begitu, besoknya saya ulangi lagi kebiasaan yang sama. Menarik sekali ya Mbak Uswa, bisa menyadari
dari pola itu, apa yang biasanya membuat Mbak Usma itu sulit berhenti padahal sudah tahu harus tidur? Saya rasa karena rasa penasaran Bu, semacam takut ketinggalan informasi atau ketinggalan tren yang lagi ramai dibicarakan teman-teman. Nah selain itu aplikasinya itu juga kan didesain supaya kita terus lanjut nonton ya, jadi susah berhenti sendiri kalau nggak ada yang mengingatkan. Mbak Usma itu cukup jeli ya juga untuk menganalisis banyak-banyak. Sekarang Ibu boleh diceritakan apa dampak dari kebiasaan bekerja itu terhadap kegiatan kamu di sekolah? Dampaknya cukup banyak Bu. Yang paling terasa itu saya jadi sering terlambat datang ke sekolah karena susah bangun pagi. Sudah 2 minggu ini saya terlambat hampir setiap hari. Bahkan minggu lalu sampai kena catatan dari guru kita. Terus di kelas saya juga sering mengantuk, kadang sampai tertidur pas jam pelajaran, jadi susah fokus mengikuti penjelasan guru. Selain terlambat dan mengantuk kelas, apakah ada dampak lain yang Mbak Uswat merasakan, misalnya terkait nilai atau tugas di sekolah begitu? Ada Bu, nilai ulangan saya beberapa mata pelajaran mulai menurun, terutama itu matematika dan fisika. Karena saya sering tidak sempat belajar atau mengerjakan tugas dengan maksimal, keburu mengantuk duluan biasanya. Juga kadang saya kerjakan asal-asalan atau bahkan menyontek punya teman karena tidak sempat mengerjakan sendiri. Baik, terima kasih sudah bercerita dengan jujur, termasuk soal mencontek. Itu menunjukkan bahwa Mbak Uswa itu memang benar-benar terbuka hari ini. Selain di sekolah, apakah kebiasaan ini berdampak pada lain hal seperti kesehatan atau hubungan dengan keluarga? Kalau kesehatan saya jadi lebih gampang pusing dan badan terasa lemas di siang hari Bu. Mata juga sering perih karena kurang tidur. Kalau hubungan dengan orang tua, mereka jadi sering menegur saya karena lampu kamar itu masih menyala sampai larut malam. Ibu saya itu beberapa kali sampai marah dan bilang saya tidak bisa mengatur waktu. Itu bikin suasana rumah jadi kurang mengenakan. Bagaimana perasaan Mbak Uswa ketika mengalami semua hal itu? Mulai dari nilai turun, sering dikejar orang tua, sampai badannya tidak fit. Saya sedih Bu dan juga menyesal. Rasanya itu seperti saya tahu ini salah, saya tahu ini merugikan diri saya sendiri, tapi saya masih saja mengulanginya. Kadang saya itu sampai kesel pada diri sendiri karena tidak bisa mengontrol keinginan main HP itu. Saya juga takut kalau ini terus berlanjut, nilai saya akan semakin turun dan saya bisa tertinggal pelajaran dari teman-teman. Ibu bisa merasakan bahwa ini bukan hal yang mudah bagi Mbak Uswa. Kesal, sedih, sekaligus khawatir tentang masa depan di sekolah. Apakah Mbak Uswa pernah mencoba mengatasi kebiasaan ini sebelumnya? Pernah Bu, saya sempat coba tidak pegang HP sama sekali setelah jam 10 malam. Tapi cuma bertahan 2 hari, setelah itu kembali lagi ke kebiasaan lama. Saya juga pernah coba sembunyiin HP di tas, tapi malah saya ambil lagi karena ngerasa gelisah kalau tidak pegang HP. Baik, jadi Mbak Uswa kan sudah berusaha mencoba beberapa cara ya. Walaupun belum berhasil bertahan lama, itu kan tetap merupakan usaha yang baik. Dari semua yang Mbak Uswa ceritakan tadi, sebenarnya Mbak Uswa itu sudah memiliki keinginan kuat untuk berubah, hanya saja masih merasa sulit mengendalikan kebiasaan pedagang bermain HP ini. Ya Bu, betul sekali. Saya memang ingin berubah, tapi butuh cara yang lebih tepat kayaknya. Karena kalau sendirian saya sering kalah sama godaan untuk buka HP lagi. Baik, terima kasih ya. Banyak Mbak Uswa sudah bercerita dengan sangat terbuka dan detail. Sekarang Ibu ingin mengajak Mbak Uswa masuk ke tahap berikutnya, yaitu mencoba melihat kondisi Mbak Uswa saat menggunakan sebuah skala, supaya kita bisa menyusun langkah-langkah lebih kompleks. Baik Bu, saya siap. Sekarang Ibu mengajak Mbak Uswa ya menggunakan skala dari angka 1 sampai 10, yaitu menggambarkan kondisi Mbak Uswa sekarang. Dari kebiasaan begadang ini ya, dari angka 1 itu kondisi Mbak Uswa sangat sulit meninggalkan begadang, dan saya itu masih sering begadang gitu loh, kayak sulit bangun pagi, sering terlambat sekolah, atau belum niat sama sekali untuk berubah. Terus dari skala 10 itu, dari angka 10 itu kondisi Mbak Uswa itu siap untuk bisa tidur lebih tepat waktu, bangun dengan segar, datang sekolah dengan tepat waktu, dan fokus belajar dengan baik. Menurut Mbak Uswa, dari skala tersebut
Mbak Uswa berada di angka berapa? Kalau saya pikir-pikir lagi, saya rasa saya ada di angka 4, Bu. Baik. Kenapa Mbak Uswa memilih angka 4, bukan di angka rendah seperti 2 atau 3 gitu? Karena sebenarnya saya itu sudah mulai mencoba mengurangi bermain HP di malam hari. Walaupun belum berhasil setiap hari, ada beberapa hari saya berhasil tidur lebih awal meskipun lebih sering gagalnya. Jadi saya rasa bukan di titik paling bawah, tapi juga belum bagus. Menarik sekali, berarti sudah ada usaha yang nyata yang Mbak Uswa lakukan ya. Meskipun belum konsisten, boleh diceritakan hari-hari seperti apa yang membuat Mbak Uswa berhasil tidur lebih awal? Biasanya kalau saya capek sekali habis kegiatan ekstrakurikuler, jadi saya lebih cepat ngantuk dan tidak sempat lama-lama main HP. Atau mungkin kalau pakai data saya habis dan belum sempat isi ulang, otomatis kan saya tidak bisa buka media sosial, jadi saya tidur lebih cepat. Jadi ternyata ada momen tertentu di mana Mbak Uswa itu sudah berhasil. Misalnya saat lelah dari kegiatan sekolah atau saat tidak ada akses internet. Itu adalah informasi yang sangat berharga sekarang. Mengapa Mbak Uswa tidak memilih angka yang lebih tinggi, misalnya 5 atau 6 begitu? Karena walaupun ada hari-hari yang berhasil, itu lebih banyak hari yang saya masih gagal, Bu. Rata-rata dalam seminggu itu mungkin cuma 1 atau 2 hari saya bisa tidur sebelum jam 11 malam, sisanya masih begadang seperti biasa. Mbak Uswa sangat jujur dan realistis ya dalam menilai dirinya sendiri. Itu bagus sekali. Sekarang coba Mbak Uswa bayangkan, kalau nanti Mbak Uswa berada di angka 5, ada tanda-tanda apa yang terlihat berbeda dari sekarang? Mungkin saya bisa tidur sebelum jam 11 minimal 4 hari dalam seminggu. Terus paginya saya bisa bangun tanpa harus dibangunkan berkali-kali sama ibu saya, dan saya tidak terlambat datang ke sekolah. Bagus sekali gambarannya. Menurut Mbak Uswa, langkah pertama apa sih yang agar yang Mbak Uswa lakukan itu naik ke angka 5? Saya akan mulai mematikan HP jam 10 malam, Bu, walaupun kadang berat rasanya. Oh begitu, itu langkah yang bagus. Selain main HP jam 10 malam, apalagi yang membantu Mbak Uswa agar rencana itu benar-benar terlaksana? Saya akan meletakkan HP jauh dari tempat tidur saya, mungkin di meja belajar, supaya tidak gampang saya ambil lagi kalau tiba-tiba kepikiran mau buka media sosial. Terus saya juga akan memasang alarm biasa, bukan pakai alarm di HP, sebagai pengingat waktu tidur dan waktu bangun. Itu ide yang bagus ya, memisahkan alarm dari HP supaya Mbak Uswa itu tidak tergoda membuka HP saat mematikan alarm. Selain langkah-langkah teknis tadi, apakah ada kegiatan lain yang bisa menggantikan waktu Mbak Uswa seperti yang bisa dipakai untuk main HP di malam hari? Mungkin saya bisa membaca buku sebentar, Bu, atau menyiapkan buku pelajaran untuk besok. Dulu saya suka baca komik sebelum tidur, tapi sekarang jarang karena keburu pegang HP terus. Itu bisa jadi alternatif yang baik. Sekarang Mbak Uswa coba ceritakan siapa saja orang-orang sekitar Mbak Uswa yang mendukung rencana ini. Orang tua saya, Bu, tentunya, terutama ibu saya. Beliau biasanya masih terjaga sampai malam, jadi bisa mengingatkan saya untuk mematikan HP. Kakak saya juga kadang bisa membantu mengingatkan karena kamar kami bersebelahan. Bagus sekali, berarti kan Mbak Uswa sudah punya dukungan dari keluarga. Kalau rencana tadi berhasil dijalankan selama berapa hari ke depan, perubahan apa saja yang mungkin Mbak Uswa rasakan? Saya rasa saya bisa tidur lebih cepat dan lebih nyenyak, Bu. Bangun paginya juga lebih segar, tidak lemah dan tidak terlambat ke sekolah lagi. Terus saat di kelas saya bisa lebih fokus dengerin penjelasan guru, tidak ngantuk terus seperti sekarang. Mungkin nilai saya juga bisa membaik pelan-pelan. Itu gambaran yang sangat positif ya Mbak Uswa. Sekarang mari kita coba lihat dari sisi lain. Kalau tingkat keyakinan Mbak Uswa untuk benar-benar menjalankan rencana ini dari angka 10 sampai angka 0 dan sampai angka 10, berapa nilai Mbak Uswa yakin untuk berubah? Saya rasa sekitar 8, Bu. Angka yang cukup tinggi ya Mbak Uswa. Mengapa Mbak Uswa memilih angka 8?
bukan angka 5 atau angka 6 misalnya? Karena saya benar-benar sudah capek dengan kondisi saya sekarang, Bu. Saya lelah selalu ngantuk di sekolah, lelah ditegur sama orang tua, dan saya benar-benar ingin berubah. Ditambah lagi tadi saya sudah punya rencana yang jelas, jadi saya merasa lebih yakin bisa menjalankannya dibanding kalau saya cuma berniat saja tanpa rencana. Jawaban yang sangat menginspirasi Mbak Uswa. Lalu menurut Mbak Uswa, apa yang membuat angka keyakinan ini belum sampai di angka 10? Mungkin karena saya masih agak khawatir kalau ada godaan besar, misalnya kalau lagi ada film atau series baru yang seru nih, saya takut tetap tergoda untuk begadang lagi walaupun sudah berusaha disiplin. Begitu. Kekhawatiran itu tuh sangat wajar Mbak Uswa. Justru menunjukkan Mbak Uswa itu sudah berpikir realistis. Kalau begitu, apa yang biasa Mbak Uswa lakukan seandainya suatu malam merasa sangat tergoda untuk begadang kembali? Mungkin saya bisa langsung ingat alasan awal saya, Bu, yaitu supaya tidak terlambat sekolah dan nilai saya membaik. Atau saya bisa langsung minta tolong ibu saya untuk menyimpan HP saya malam itu juga, supaya saya tidak tergoda memegangnya lagi. Itu strategi yang sangat baik Mbak Uswa, mengantisipasi kemungkinan gagal dengan cara yang konkret. Bagus sekali. Itu menunjukkan bahwa Mbak Uswa itu memiliki semangat, kesadaran yang kuat untuk melakukan perubahan. Bukan hanya niat, tapi juga memiliki cara yang berbeda untuk menghadapi tantangan tersebut. Terima kasih, Bu, saya jadi lebih semangat setelah cerita panjang lebar begini. Rasanya rencananya jadi lebih jelas di kepala saya. Ibu senang mendengarnya. Mbak Uswa kan merasa lebih semangat dan lebih jelas. Sekarang mari kita rangkum bersama ya rencana yang sudah Mbak Uswa susun tadi supaya lebih bisa dijalankan. Baik, Ibu. Yang pertama, mematikan HP pada pukul 10 malam. Betul begitu? Betul, Bu. Ini saya sambil mengetik ya rencana Mbak Uswa. Yang kedua, meletakkan HP jauh dari tempat tidur, misalnya dari kegiatan, dari meja belajar supaya tidak mudah diambil begitu. Begitu, betul. Baik, yang ketiga, memasang alarm terpisah dari HP sebagai pengingat tidur dan waktu bangun. Betul? Betul, Ibu. Saya akan pakai jam waker biasa. Baik. Yang keempat ya, yang keempat mengganti waktu main HP di malam hari dengan kegiatan lain, misalnya membaca buku dan menyiapkan pelajaran untuk besok. Ya, Bu, saya mau coba baca komik atau novel lagi seperti dulu. Ya, baik. Yang kelima, meminta bantuan orang tua, terutama ibu dan juga kakak, untuk mengingat waktu tidur serta menitipkan kepada orang tua jika sangat tergoda. Begitu Mbak Uswa? Iya, Bu, betul. Saya akan bicarakan ini juga ke ibu saya dulu. Dan yang terakhir, mencatat jam tidur setiap malam selama 1 minggu ke depan supaya kita bisa melihat perkembangan, dan di pertemuan berikutnya saya bisa menilai Mbak Uswa apakah ada perubahan atau tidak. Baik, Bu, saya akan catat di buku kecil atau di kalender kamar saya. Apakah semua langkah tadi sudah sesuai dengan keinginan Mbak Uswa dan kemampuan Mbak Uswa? Ada yang mungkin terasa terlalu berat atau perlu disesuaikan lagi? Menurut saya sudah sesuai, Bu. Mungkin yang agak berat itu bagian mematikan HP jam 10. Tapi saya rasa itu memang harus saya paksakan di awal supaya jadi kebiasaan baru. Bagus sekali, kesadaran Mbak Uswa memang dari awal biasanya terasa berat, tapi kalau dilakukan konsisten lama-lama akan menjadi lebih mudah dan menjadi kebiasaan baru yang lebih sehat. Ya, Bu, saya siap mencobanya mulai malam ini juga. Baik, Ibu harap Mbak Uswa dapat menjalankan sedikit demi sedikit, tidak menyerah apabila suatu saat nanti masih mengalami kesulitan atau kegagalan di tengah jalan. Yang penting adalah hal terus yang mencoba lagi ya Mbak Uswa. Itu kalau gagal nanti saya coba lagi, kalau gagal coba lagi sampai berhasil ya Mbak Uswa. Jangan mudah menyerah, seperti itu.
Baik Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Baik, kan sudah membahas tadi. Sekarang aku ingin bertanya, apakah ada hal yang ingin Mbak Uswah ceritakan lagi? Tapi kadang tuh misal saya udah konsisten buat nerapin tidur awal gitu Bu, kadang tuh kayak ada rasa penyesalan itu bukan karena saya tidur awal bisa bangun pagi itu bukan, tapi kadang itu informasi itu saya melewatkan informasi di malam hari. Kadang informasi penting itu datang di malam hari, misal kayak tugas kayak gitu, kadang infonya malam-malam saya kelewat, jadi saya belum mengerjakan tugas tersebut. Jadi paginya itu saya tuh kayak menyesal lah, kenapa saya saya tidur lebih awal, jadi kelewat belum mengerjakan tugas. Ternyata ada tugas paginya, kan saya jadi terburu-buru meskipun bangun lebih awal, tapi saya buru-buru tetap mengerjain tugas juga. Itu gimana ya Bu? Jadi Mbak Uswah itu kadang juga menyesal tidur lebih cepat gara-gara lupa mengerjakan tugas. Kenapa bisa lupa Mbak Uswah tidak mengerjakan tugas? Karena mungkin itu ya, saya terlalu mengandalkan orang lain, jadi kayak lebih ke menunggu informasi dari orang lain, ini ada PR apa enggak. Kan saya itu kadang saya di HP lewat teman-teman saya ada tugas atau enggak. Kadang kan enggak semua orang itu kalau balas chat itu langsung, kadang ya tengah malam itu teman-teman saya itu kadang baru balas. Nah itu kan kalau saya tidur lebih awal, saya jadi kelewat akan hal itu. Jadi sekarang Mbak Uswah memulailah seperti, kan kalau Mbak Uswah ada tugas itu Mbak Uswah itu catat dulu kecil, kalau oh hari ini tugas yang tugas ini, terus dikumpulkannya besok, terus gue ada tugas bahasa Indonesia dikumpulnya Kamis. Nah Mbak Uswah itu sekarang mulailah menulis apa aja tugas-tugasnya di buku kecil, nanti siap mau sudah maghrib lah atau di habis sholat isya, nanti Mbak Uswah bisa mengecek tugasnya apa sih hari ini, dan Mbak Uswah itu tidak melewatkan tugas-tugas tersebut dan tidak sering-sering begadang seperti itu. Kan kadang kalau tugas itu kan ngerjainnya butuh waktu lama, kadang sampai malam, itu kan berarti jadi kayak begadang Bu. Misal kayak begadang tugas itu kan, begadang tugas nggak setiap hari, mungkin ya seminggu bisa 2 atau 3, itu nggak apa-apa Bu. Kalau bisa ya Mbak ya, kalau Mbak Uswah tidak capek, kalau bisa Mbak Uswah mengerjakan tugas waktu pulang sekolah sudah. Nanti kan Mbak Uswah kan pulang sekolah, habis itu Mbak Uswah bisa lah istirahat sebentar. Nah habis istirahat sebentar itu Mbak Uswah mengerjakan tugas dulu, itu baru main HP gitu Mbak Uswah, biar tidak begadang kalau mengerjakan tugas, kalau tugasnya susah atau Mbak Uswah itu sulit mengerti gitu. Dari Mbak Uswah kan Mbak Uswah sudah menceritakan hal yang Mbak Uswah rasakan kan. Nah sekarang apakah ada lagi yang ingin Mbak Uswah ceritakan sebelum Ibu akhiri pagi hari ini? Saya rasa sudah cukup. Baik Mbak Uswah, hari ini Bu lihat bahwa Mbak Uswah itu sebenarnya memiliki kemampuan dan kemauan yang besar untuk berubah. Mbak Uswah juga sangat terbuka cerita mulai dari kebiasaan begadang, dampaknya, sampai perasaan-perasaan yang dialami. Itu bukan hal yang mudah, Ibu hargai keterbukaan itu. Terima kasih Bu, saya juga merasa jauh lebih lega setelah bisa cerita panjang seperti ini Bu. Biasanya selama ini saya cuma pendam sendiri. Ibu juga senang mendengarnya. Langkah-langkah kecil yang sudah Mbak Uswah susun tadi, kalau dilakukan secara konsisten, insya Allah akan membawa perubahan yang lebih baik untuk kesehatan, kegiatan sekolah maupun hubungan dengan keluarga Mbak Uswah. Ya Ibu, saya akan coba jalankan semaksimal mungkin, dan saya akan melakukannya dengan konsisten meskipun gagal berkali-kali. Seperti yang Ibu bilang tadi, saya harus pantang menyerah agar jam tidur saya kembali normal dan bisa melakukan aktivitas dengan baik lagi. Baik, pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan perkembangan dari catatan jam tidur dan rencana yang sudah Mbak Uswah buat hari ini. Kalau ada kendala di tengah jalan itu sangat wajar dan kita bisa membahasnya kembali di pertemuan berikutnya, dan Ibu harap Mbak Uswah selalu catat perkembangannya ya, biar kita tuh bisa mendapatkan solusi
untuk minggu ke depan dan ke depannya lagi, bagaimana apakah Mbak Uswa itu berubah atau masih tetap di kondisi sulit tidur tepat waktu atau sering begadang seperti itu. Baik Ibu, saya mencoba lakukan yang terbaik sampai pertemuan berikutnya. Mohon bantuannya ya Ibu. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Uswa karena sudah terbuka dan mau bekerjasama dengan baik selama proses konseling hari ini. Semoga rencana yang telah disusun dapat berjalan lancar dan membawa perubahan positif bagi Mbak Uswa. Terima kasih kembali Ibu atas waktu dan bimbingannya hari ini. Baik, silakan kembali ke kelas ya Mbak Uswa. Baik Bu.